membuat PPT, tetapi ini bisa nanti saya tambahkan dalam presentasi yang sifatnya oral saja ya. Saya akan memulai dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hadratus Syekh Saiful Hamdi. Karamallahu. Amin. Fenomena tentang COVID-19 ini adalah sebuah fenomena yang datangnya tidak pernah diduga dan atau tidak pernah diprediksi, karena ini sebuah penyakit yang dianggap terbaru. Kalau dalam energi, ini adalah energi terbarukan. Ini penyakit yang terbarukan. Karena itu tidak banyak yang bisa merespon dengan baik. Nah, disitulah kemudian ada banyak respon yang disampaikan oleh masyarakat, terutama adalah kelompok-kelompok keagamaan, baik di kalangan Islam ataupun di kalangan non-Islam atau kalangan Kristen. Yang saya amati di kalangan Islam dan kalangan Kristen. Di kalangan Kristen juga ada masyarakat dari pimpinannya sampai dengan jemaatnya yang ngeyel. Ada. Dari kalangan Kristen, baik itu karismatik ataupun yang kadang-kadang ikut persekutuan gereja-gereja Indonesia, tetapi kadang-kadang dalam beberapa hal tidak ikut. Bahkan di kalangan Katolik juga terjadi begitu. Jadi kebaktian atau pentahbisan yang dilakukan di Maumere itu sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan instruksi kehidupan. Di kalangan Kristiani yang Protestan juga begitu. Pihak gereja mengatakan bahwa seluruh jemaat Kristiani sebaiknya melakukan ibadat di rumah saja. Tetapi mereka melakukan ibadat di gereja. Seperti juga bahkan terjadi di Yogyakarta. Artinya apa? Lalu kemudian di kalangan Islam. Di kalangan Islam tadi disampaikan oleh Syekh Saiful Hamdi bahwa ada kelompok dari jamaah tabligh yang itu tidak mau mengindahkan, bahkan menuduh COVID-19 ini adalah konspirasi China dan Amerika. Nah, kemudian tidak akan terjadi masalah atau tidak akan tertular penyakit untuk kelompok keagamaan seperti jamaah tabligh. Tapi faktanya tertular. Bahkan kalau buat saya nanti bisa dikonfirmasi kepada teman-teman jamaah tabligh, kalau sampai ada komentar bahwa kita orang Islam atau jamaah tabligh, Muhammadiyah, NU tidak akan pernah tertular karena kita adalah orang yang beragama. Buat saya ini adalah sebuah komentar yang terlalu menyombongkan diri. Tidak bagus. Karena penyakit bisa menular kepada siapa saja. Penyakit ini bagaikan mati. Orang yang ibadahnya bagus akan mati, yang tidak bagus pun akan mati kan. Dan kita tidak tahu kapan akan mati. Saya mendengar dalam sebuah video bahwa mati hanya milik Allah. Karena itu tidak usah takut mati. Memang kalau yang sakit kemudian berobat itu tidak milik Allah sakitnya. Milik Allah juga kan. Kalau dia sehat juga milik Allah. Tapi kalau dia mati juga milik Allah. Karena itu komentar yang sifatnya mendenial tentang persoalan menurut hemat saya sebetulnya bisa dilihat sebagai sebuah komentar yang terlalu percaya diri, overconfident, dan terlalu dalam bahasa yang lain menganggap orang yang tidak seperti dia adalah orang yang kurang taat. Nah, itu komentar saya terhadap apa yang disampaikan Kiai Syekh Saiful Hamdi. Kedua, kemudian apa sih yang terjadi dengan masyarakat kita? Di kalangan Muhammadiyah, Muhammadiyah membuat surat edaran, terutama yang paling terakhir adalah surat edaran untuk menyelenggarakan Idul Fitri, nanti presentasinya itu nanti. Menyelenggarakan Idul Fitri di rumah saja, diimami oleh anaknya atau ayahnya yang paling dianggap paham tentang keagamaan atau keislaman. Bacaannya yang pendek-pendek saja, tidak usah panjang-panjang. 3 qi, qul huwallah, misalnya kan, qul ya ayyuhal kafirun, ataupun qul a'udzu birabbin nas. Pokoknya itu. Lalu kemudian edaran Muhammadiyah menyatakan seandainya tidak ada yang mampu untuk khutbah, maka tidak usah ada khutbah Idul Fitri. Kerjakanlah sholat itu di dalam rumah saja masing-masing.
Jamaahnya berapa? Kalau di situ mengikuti Imam Syafi'i dan yang lain-lain 40, maka secukupnya saja. Tetapi apa yang terjadi? Di kalangan orang Muhammadiyah juga ada. Kenapa sih kita dilarang menjalankan sholat Idul Fitri? Kan Idul Fitri 1 tahun sekali. Lah, kalau tiap hari namanya sholat wajib. Ya kan gampang sebetulnya. Lalu bahkan yang ekstrimnya kita bisa katakan tidak menjalankan sholat Idul Fitri sebagaimana surat edaran dari PP Muhammadiyah nomor 4 tahun 2020. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah hukumnya sunnah. Apabila tidak menjalankan pun tidak terkena hukum keagamaan. Tidak dikenai dosa. Tetapi ada sebagian orang Islam, orang Muhammadiyah yang tetap bersikukuh akan menjalankan sholat Idul Fitri di luar rumah. Karena sebagian orang Muhammadiyah beranggapan bahwa sholat Idul Fitri ada di tanah lapang. Dan tanah lapang itu adalah di luar rumah, bukan di dalam rumah. Di dalam rumah ada, tapi itu tidak terbuka. Nah, itu kenapa sih pertanyaannya? Sebagian umat kita ya sebagian dari umat kita itu memang suka mempertahankan pendapatnya, mempertahankan keinginannya sekalipun sudah ada argumen yang jauh lebih kuat daripada apa yang dia yakini itu. Nah, ini bagian dari perlawanan menurut hemat saya. Baik itu perlawanan terhadap pimpinan ataupun perlawanan terhadap pemerintah. Itu terjadi dalam semua agama. Dalam Muhammadiyah terjadi, dalam NU terjadi, dalam Jamaah Tabligh terjadi, apalagi terhadap pemerintah. Nah, sekarang apa sih yang dilakukan Muhammadiyah? Kalau ada kelompok-kelompok yang ngeyel seperti itu, lalu kemudian apa yang terjadi? Kita akan lihat, saya mohon slide-nya. Kita saat ini mengalami sudah banyak yang terjadi. Coba Mbak atau Mas slide-nya. Nah, coba kita lihat. Terkonfirmasi itu kita diperkirakan 17.000. Ini yang dites sampai mencapai 17.500 gitu. Tapi yang terjadi kasusnya sudah hampir 500 orang positif. Lalu kemudian yang di dalam perawatan mencapai 12.000. Kemudian yang sembuh mencapai 4.000. Jadi, lalu kemudian yang meninggal dunia cukup banyak. Karena itu, siapa yang meninggal dunia, siapa yang terkonfirmasi, saya dengan kawan-kawan di Untas Muhammadiyah melakukan penelitian. Memang ada yang mengatakan begini, bahwa sebagian besar yang terkena pandemik COVID-19 adalah mereka yang kelas menengah, para dosen. Para dosen tapi yang kelas menengah. Kalau dosen seperti saya, kelas miskin belum bisa. Dosen kayak Saiful Hamdi yang Tuan Guru Mas Nun tidak bisa. Nah, kenapa? Karena terlalu banyak di AC, gitu kan? Di ruang yang ber AC itu gampang kena. Jadi kalau saya suka di lapangan bola itu jarang, agak sulit terkenanya. Itu pun takut. Nah, kalau guyonan di kampus Muhammadiyah, COVID-19 ini akan mengenai siapa yang tidak punya hutang di bank. Tapi kalau dilihat, jadi virusnya ini datang ke kantor bank. Oh lihat, ini Pak Zuli ada enggak utangnya? Oh ada, enggak jadi datang. Saiful Hamdi ini ada enggak? Oh enggak ada, maka kena. Lalu Pak Hairil ada utangnya enggak? Oh ini kena. Gitu-gitu. Jadi artinya yang kelas menengah yang banyak kena. Yaitu apa? Yang aktivitasnya banyak di dalam ruangan dan ber-AC. Petani-petani tidak banyak terkena. Di Yogyakarta nyaris tidak ada yang petani kena. Kenapa? Karena dia datangnya ke kebun. Di kebun tidak ketemu orang. Tidak bersentuhan dengan orang, gitu kan? Nah, oke, itu tentang siapa yang terkena. Tetapi kita akan lihat banyak orang yang terkena dan kemudian meninggal. Apakah kita akan menyalahkan kawan-kawan dari Jamaah Tabligh? Tentu saya tidak akan menyalahkan begitu saja. Karena apa? Ada sekarang itu adalah orang yang tanpa gejala tiba-tiba mengenai orang lain. Dan inilah yang dikhawatirkan. Karena itu berhati-hati sesuatu yang menurut hemat saya sangat penting. Berhati-hati di dalam merespon sebuah penyakit yang ini berbahaya. Kita berhati-hati merespon ini tidak berarti kita tidak percaya akan Allah. Sama sekali tidak ada urusannya. Kita berhati-hati dalam jalan, kenapa? Gampangannya begini. Ini kasus yang sangat mengerikan. Sekarang kasus yang tidak mengerikan sama sekali. Kita naik kendaraan. Tentu kita percaya akan Allah. Sebelum naik kendaraan kita berdoa, tapi kemudian kita pakai helm. Helmnya yang standar. Lalu kemudian kita cek motornya apakah, kalau pakai motor, apakah ada bensin atau tidak. Bagaimana rem dan yang lain-lain.
Apakah kalau kita mengecek semua itu berarti kita tidak percaya akan Allah? Tidak, sama sekali. Jangan kemudian kita percaya sama Allah, bensin kita sudah tengok, kita sudah pakai helm, kita sudah pakai rem, macam-macam, lalu pakai tabrak di jalan mati. Itu kan? Kita tidak bisa semena-mena begitu. Karena itu kita harus berhati-hati. Dan berhati-hati adalah bagian dari cara orang beriman. Oke.